Oke, jadi ini setelah ganti fan belt itu bunyi berdecit khususnya ketika dia baru nyalain. Ini tadi udah aku kencengin, ternyata yang tengah ini masih kendor, yang ini masih kendor, yang ini udah kenceng. Terus ini kalau kalian lihat dia agak gini-gini nih. Ini aku semprot dengan cairan anti air itu ya. Aku semprotin mesinnya, dia jadi agak kurang rapi sih. Tapi kenapa? Supaya dia ya nggak kemasukan air, nggak kemasukan debu kotoran. Nanti kalau ini kan aku semprot 3-4 kali lapis ya. Kalau sudah nanti aku gosok. Sama ini remnya kemasukan angin kayaknya. Kalau nggak kemasukan air. Oh, yang dikencengin di situ. Tadi saya di rumah udah kencengin sendiri. Cuman yang ini aku nggak bisa nih, yang ini. Ini sudah tak kencengin, yang ini udah. Yang bawah udah. Yang kecil ini juga kenceng katanya, yang kecil ini. Udah tak kencengin juga yang bawah itu. Oh di situ. Tak pegangin Pak. Oh malah dikendorin dulu ya? Kendorin dulu. Oh gitu. Kemarin ganti itu, saya ganti 125. Oh, handle-nya? Katanya udah serabut. Yang satunya yang agak gampang dilepasnya 85. Oh gitu. Oh yang itu juga dikencengin ya. Oh dulu kuliah di mana Mas Fakih? Saya di Elektro ITS Elektro. Surabaya. Oh itu Surabaya. Saya kenal MOSFET berarti ya? Siapa? Kenal MOSFET kenal ya? MOSFET. Oh, grup band. Bukan. Oh bukan. Kira The MOSFET. Bukan. MOSFET ini, MOSFET komponen elektronik. Oh, MOSFET kemarin. Pak, saya udah lupa gitu. Saya di UGM kuliah lagi bukan elektro, kuliah bisnis saya. Magister manajemen. Oh, ngencanginnya malah di situ ya, Pak ya? Iya. Bukan di sini. Bukan. Ini tadi udah saya coba kencengin nih, dapat 2. Ini saya kencengin. Iya. Tapi yang itu enggak. Oh gitu. Oh, itu dikencengin. Oh sampean dulu di elektro. Elektro saya. Elektroniknya elektronika apa? Digital apa gimana? Saya ngambil arus kuat, power. Jadi lebih ke kelistrikan yang kayak pembangkit. Entahlah. Oh iya. Power. Terus iya. ngambil lagi subnya di konversi energi. Oh konversi energi. Jadi kalau tugas akhir saya tentang pembangkit listrik tenaga gasifikasi panas bumi. Panas bumi. Gasifikasi batu bara, sorry. Gasifikasi batu bara. Batu bara. Berarti PLTU ya? Ya. Kalau batu bara itu pakai turbin dulu kan? Pakai uap dulu? Ya, jadi kalau gasifikasi itu batu baranya dijadikan uap supaya dia lebih hemat gitu. Oh, iya. Dibandingin juga nanti sama tenaga surya, tenaga angin, mana yang paling hemat dari sisi modal, dari sisi jangka panjangnya, mana yang lebih awet. Pengoperasiannya ya. Nah, setelah saya bandingin ya itu gasifikasi itu. Akhirnya saya bahas mesinnya segala macam. Di selama ini yang paling hemat apa itu? Kalau yang paling hemat sebenarnya tergantung daerah. Jadi misalkan daerah itu banyak aliran airnya ya mikrohidro.
Ambil dulu ya. Misalkan ini ada sungai nih dekat sini, dibikin aja kayak semacam kincir kecil gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau ada air terjun ya PLTA. Oh, Kalau misalkan tempat itu deket, misalkan panas bumi kayak di mana tuh, Ciletuh, gitu. Sukabumi itu bisa panas bumi. Kalau di Garut kan Garut ada juga. Samarang itu. Garut ada, saya pernah lewat tuh. Ya, Geothermal namanya. geothermal gitu. Nah tapi modalnya kan besar. Oh iya iya. Tapi sebenarnya dia sangat hemat. Kalau sekarang kan kenapa listrik mahal? Karena bahan bakarnya masih pakai Batu bara. diesel, batu bara. Oh, solar ya. Tadinya kan diesel, terus diganti sama batu bara. Jadi masih ada diesel, masih ada batu bara, tapi batu bara juga sekarang sudah mulai langka kan, sempat langka. Iya. Nah, makanya sebenarnya yang paling enak itu ya di daerah itu misalkan banyak matahari, ya pakai matahari. Banyak angin ya pakai kincir. Oh gitu ya, cerminnya gitu di situ. Oke, sekarang tinggal remnya. Oh gitu. Ini Pak, Coba rem. ini mesin apa? Oli itu kayaknya. Ini master coupling ya? Oli Ini remnya. ini brake fluid ini. Brake. Isinya pakai brake fluida jadi sama. Oh ini oli. Ini master central rem. Oh ini master. Ini master coupling. Cuma di sini tertulisnya liquidnya dia pakai brake fluida gitu. Oh loh. gitu. Maksudnya begitu maksudnya. Jadi yang sebenarnya yang rem yang ini. Ya. Ini habis berarti ya, cuman kurang. Karena Ini kurang. hitungannya kurang sedikit. Kurang sedikit. Tapi harusnya nggak sampai nekan dalam banget gitu ya. Iya, tetap enggak sih. Oke, berarti minyaknya masih ada. Berarti sekarang tinggal coba lihat kebocorannya aja yang bocor nih. Nah itu saya nggak tahu, harus didongkrak ya. Gak usah nanti. Nah ini kemarin saya semprot juga dari bawah ini supaya anti air itu loh. Oh, Tapi saya nggak sambil lihat, saya cuma semprot gitu. oh gitu. Nggak lama sih. Ya, apa ya harusnya? Lagi di center. Kalau kebocorannya nggak ada. Bocornya nggak ada ya? Oh, sudah. Kalau angin apa? Isi angin ada tuh ada. Coklat kenapa ya? Kalau ini mengkilat ini kan karena memang aku semprot anti air itu seal. Kalau ini coklat ini kenapa ya bos? Mana? Ada oli yang keluar Mana? itu? Ini beberapa hari yang lalu nggak ada nih. Beberapa. Ini kan coklatnya. Itu kan saya semprot supaya nggak keluar oli dari situ. Oh, ini bukan oli nih. Bukan oli ya? Bukan oli. Bukan ya? Oke. Berarti cairan yang kemarin disemprot. Cairan semprot itu berubah warna karena panas gitu ya? Oh, Oke. Sekarang tinggal kebocoran oli nggak ada ya tadi? Tapi sebetulnya begini sebetulnya.
Ada bagusnya juga sih pakai gini. Ada apanya? Ada bagusnya ternyata. Setelah Kena- saya perhatikan. Gimana itu? Ini tadi nih. Mm-mm. Cuma itu tadi masalahnya kalau misalkan ya jadi gini sih, Mm-mm. ada sisi waktu malah jadi pemborosan. Cuma kalau emang dia efektif hanya untuk hal yang kecil, Mm-mm. malah jadi solusi gitu. Iya, ini ya, semprot-semprot ini ya. Iya, Soalnya saya udah pakai di motor. Saya ada Binter Mercy kan. Iya gitu. Udah susah itu mau dilem apa aja apa kan udah saya semprot satu kali seret gitu. Nanti saya semprot satu kali lagi sampai 4-5 kali lapis. Dia udah nggak keluar olinya. Asalkan jangan dipakai ya. Ini pakai dulu. Gitu, nunggu sampai dia kering. Betul, kering-kering betul. Soalnya begini sih sebetulnya ya, kalau sebetulnya. Kalau secara teknisnya itu hanya posisi yang nggak rapat aja. Nggak rapat ya. Iya. Kalau dia nggak rapat pasti bocor. Iya. Ya saya sih nggak tahu seberapa efektif dengan mesin gede gini, getaran segala macam. Nah itu ya nanti kalau getaran itu bisa retak. Tapi kalau dia ini modelnya kayak karet kan, Ya, agak- mungkin bisa nih ya. bisa Ini kan membantu, kayak iya. kayak karet ini. Iya ini. Iya. Cuman nggak tahu. Ya, aku semprotin aja. Jadi kalau di posisi panas dia berubah, nanti dingin lagi gitu ya. Mungkin aja. Ini tulisannya kan dia bisa kayak retak-retak apa bocor gitu disemprot, dia bisa air nggak keluar gitu. Keluar ya. Kayak anu ya. Yang jelas dia nggak ngefek ke rem yang ini kan. Enggak. Soalnya itu juga tulisannya bisa buat ini kolong, semprotan kolong. Oh, Mas Smir. Semprotan kolong. Sekarang kita tes nyala apa bunyi nggak? Biasanya kalau baru di starter bunyi kenceng. Udah nggak bunyi berdecit lagi. Mantap, alhamdulillah. Tinggal remnya aja nih. Kenapa Pak? Khususnya kecepatan rendah atau pas lagi tekan kopling itu kerasa dia harus dalam gitu. Jadi kadang makan, kadang enggak. Ini AC nih. Kenapa? Ini AC nih. AC-nya. AC-nya segini. AC. Iya. Kedinginnya. Enggak, RPM-nya segini RPM-nya. Oh, RPM-nya iya. Ketinggian ini. Ketinggian ya. Mau dikecilin. Diputer. Kalau nggak salah bukan yang itu. Ini nih. Ini baut dia. Kalau Cressida kayak gini. Kalau ini yang ini. Ini buat Kenapa? Yang ini kalau mau ngecilin. AC-nya mati. Oh, AC-nya nggak bisa. Tombolnya rusak. Coba. Tapi bisa dijadi angin, bisa ganti angin. Nah, Oh, cuma angin. iya. Ini off-nya soalnya. Off-nya pianonya rusak. Jadi cuman bisa ganti angin. Oh iya, kalau tekan AC dia ngedrop. Kalau AC-nya di begini naik.
memang kalau pakai AC segini ya berarti mobilnya RPM tinggi banget RPM-nya. Iya, kalau Cressida kan setahu saya di 800-an ya. Ini katanya di atas 2000. Tapi kalau mau ngatur itu RPM di sini nih. Kalau ada baut itu boleh dicoba. Baut bunga kalau plus. Cuma masalahnya gini, kalau di 2000 tuh Kalau ini apa namanya? Dulu saya pernah ganti nih yang Cressida nih. Apa sih namanya, lupa saya. kalau ini kan sebetulnya kayak ini Tadinya sebelum saya ganti ini, dari RPM 4 ngedrop, RPM 3 ngedrop. Saya ganti punya Corona itu aman. Belinya cuma satu ya. ya, ini dimenggan AC-nya dari sini AC-nya. Kalau ini kan buat idle tanpa AC, tanpa beban AC. Iya, iya. Nah, ini buat AC-nya karena di sini ini ada aktuatornya. Ini aktuatornya. Kalau ini kan buat apa namanya? Regulator bensin. Nah, ini buat Nah itu kemana? Tapi nggak ada kayaknya itu. Nah ini loh. Ada ya? Ini kan. Oh, itu. Ini kan dia bebasin satu bebasin luar masuk ke dalam. Sambil nunggu si bapak nih kita lihat ini hasil semprotan itu loh kan, kalian tahu ada spray yang anti air itu bisa menahan kebocoran. Hasilnya jadi kayak ini nih. Mesin yang bersih kinclong jadi ya kayak liquid gitu ya. Tapi ini itu bisa dibersihin atau di smear gitu biar warnanya hitam kembali. Cuman katanya bapaknya tadi bisa efektif menahan supaya nggak keluar atau nggak kemasukan air gitu kan. Kayak CX-7 saya itu kan packing headnya bocor, akhirnya ada udara, ada air masuk, jadi bermasalah tuh. Kurangin ke kanan apa kiri? Nanti di ntar lupa sih, ntar di bawah soalnya RPM-nya. Iya, gede banget RPM-nya. Yang penting jangan sampai kerendahan, nanti dia gigi rendah mati. RPM rendah mati. Gitu ya. Dulu yang Cressida saya kan sempat kerendahan. Terus habis itu saya tanya-tanya, dia di antara 800 sampai 1000 sekian gitu. Ya minimal kalau itu di 1000. Ini kalau udah panas dia di 1000 kalau sekarang ini. di 1000. Oh tapi kalau udah panas ya? Iya, iya tapi 1-2 menit gitu setelah dinyalain. Kalau 1-2 menit berarti nggak lama. Nggak lama. Itu gini aja. Nggak saya sel dulu, saya nunggu turunnya dulu aja. Turun apanya? Turun RPM-nya. Nanti habis ada dicoba lagi. Oh iya iya. Kalau dia mau turun nggak apa-apa. Saya sel nggak apa-apa. Apa coba turunin dikit? Di 2800 gitu. Pengen nyoba. Karena kalau dia pas lagi di lampu merah gitu, posisi berhenti, naik lagi dia. 3000 lagi. 3000 lagi.
Sama Pak Nur. Gimana? Oke guys, sambil nunggu bapaknya, ya aku summit ya, aku rangkum ganti Corona ini 300 ribuan online, kemudian ganti dinamo starter itu aku 400 ribu ganti pakai punyanya Innova lama, ini ganti ini 1,8 itu pun dengan tukar tambah 1,8, ini belt 2 185 kira-kira 185, ini koil di 600 ribu, tapi sebenarnya koil lama nggak apa-apa, permasalahannya ternyata di situ throttle sensor 400 ribu. Apalagi ini dulu sempat gulung ulang di alternatornya di 500 ribu. Udah sih itu aja, paling dulu sempat turun mesin itu ya, turun mesin sama waktu itu pembersihan radiator 300 gitu. Untuk mesin insya Allah udah beres, tinggal ini remnya tiba-tiba dia agak kurang pakem aja sih. Oh ya, ini tutupnya ini juga hilang. Ini oh iya, ini lampu jauhnya mati, bisa nggak dibetulin ya? Nah ini kemarin kan sempat ya kayak berkurang. Oh masih ada kok, masih banyak. Dulu kalau nggak salah katanya ada rembesan di rak setir, jadi saya semprot tuh, mudah-mudahan sudah beres masalahnya. Untuk ini semua udah tak bersihin, mudah-mudahan nggak ada permasalahan. Oh iya lupa, star kopling itu pernah ganti kalau nggak salah juga antara 350 sampai 500 ribu, dan itu rusaknya itu di tol menuju ke Jakarta, di tol sekitaran Brebes gitu udah mulai terkendala. Alhamdulillah bisa sampai Jakarta dengan selamat. Terus mobil ini yang juga agak banyak itu di kaki-kaki, karena pernya dulu sama pemilik lama diceperin, kurang nyaman. Ini nyaman banget udah, cuman memang ini pemilihan banku kurang tepat, bannya itu agak keluar, jadi kalau pas dia ngayun bannya nyentuh ke bodi gitu, jadi akhirnya di bannya ada garis-garis gitu. Oke, untuk malam ini saya akan coba turunkan RPM-nya yang sekarang 3000, karena ini sudah 24 menit, udah cukup lama. Hasilnya kayak gimana nanti akan saya sampaikan di vlog berikutnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.